Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gahsan Olislashin dengan NIM 13076210028. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai cahawal beserta struktur dan juga fungsinya untuk mata kuliah praktikum biologi umum. Di sini ada gambar dari sel hewan. Untuk organel itu di sini ada lisosom, kemudian ribosom, retikulum endoplasma, badan mikro atau peroksisom, membran sel, sitoplasma, kemudian ada mikrofilamen dan juga mikrotubulus, selanjutnya mitokondria, nukleus dan juga sentriol, dan terakhir adalah aparatus Golgi. Yang pertama organelnya adalah membran sel. Membran sel atau juga biasa disebut membran plasma merupakan lapisan terluar yang membatasi isi sel dari lingkungannya. Rangka membran sel merupakan lapisan lipid bilayer, dua lapis fosfolipid. Pada membran sel ini, lipid penyusunnya sendiri terbagi menjadi glikolipid, sterol, dan juga fosfolipid. Untuk fungsinya sendiri, membran plasma memiliki diantaranya adalah yang pertama mengatur pertukaran zat antara sitoplasma dengan larutan di luar sel. Yang kedua menyelenggarakan pertahanan mekanisme. Yang ketiga memberi bentuk pada sel. Dan yang terakhir sebagai penyelenggara komunikasi antar sel dan juga sebagai organel yang dapat mengontrol masuknya nutrisi dan mineral ke dalam sel. Yang kedua ada organelnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan matriks atau zat seperti gel yang berada di dalam sel. Sitoplasma tersusun atas organel sel, partikel berupa materai air dan juga protein. Untuk fungsi dari sitoplasma ini yaitu sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme yang terdapat di dalam sel, berperan dalam memeriksa segala sesuatu yang terjadi dalam sel kecuali nukleus yang merupakan inti sel. Selanjutnya adalah organel nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan salah satu organel yang berada di pusat sel. Nukleus juga memiliki DNA pada sel eukariotik. Contohnya itu sekarang adalah sel hewan, di mana nukleus ini berperan dalam melindungi DNA tersebut dari kerusakan yang diakibatkan oleh reaksi yang terdapat dalam sitoplasma. Di dalam nukleus terdapat nukleus sebagai inti dari inti. Nukleus ini memiliki tekstur bentuk yang tidak teratur dan juga padat. Kemudian nukleus ini terbentuk dari protein dan juga RNA. Nukleus dibentuk di daerah NOR atau nuclear organizing region. Fungsi dari nukleus adalah sebagai tempat pusat kegiatan yang ada di dalam sel. Semuanya diatur di dalam nukleus. Selanjutnya adalah organel ribosom. Ribosom adalah suatu organel yang berukuran kecil, padat, dan tidak memiliki membran yang ada pada semua sel hidup. Untuk diameternya itu ada antara 17 sampai 20 mikrometer. Ribosom berperan sebagai tempat terjadinya reaksi sintesis protein. Molekul utama digunakan sebagai penyusun ribosom itu adalah ribosomal RNA atau disingkat rRNA serta protein. Di dalam sel, keberadaan ribosom itu ada dua di area sitoplasma, yaitu yang pertama ribosom bebas yang ditemukan tersebar dalam sitoplasma, dan yang kedua adalah ribosom terikat yang menempel pada retikulum endoplasma. Selanjutnya ada organel badan Golgi, merupakan salah satu organel yang membrannya terbentuk dari lipoprotein. Struktur dari badan Golgi atau biasa disebut kompleks Golgi ini memiliki bentuk bertumpuk-tumpuk pada kantong-kantong pipis yang sangat kompleks, dan pada bagian dalamnya terdapat ruang kecil yang dikenal sebagai vakuola. Organel ini merupakan salah satu organel yang secara aktif berperan dalam sekresi protein.
Hasil protein yang telah disintesis oleh RER atau retikulum endoplasma akan dipindahkan ke dalam kompleks Golgi. Selanjutnya ada mitokondria, merupakan suatu organel atau benda yang berbentuk bulat atau berbentuk tongkat dengan ukuran berkisar antara 0,2 sampai 5 mikrometer. Membran yang terdapat pada mitokondria ini sama dengan membran yang ada pada membran sel lainnya, yang mana keduanya mengandung fosfolipid dan juga protein. Untuk fungsinya sendiri, mitokondria yang pertama dapat mengoksidasi makanan dan mensintesis ATP energi pada sel. Mitokondria ini mengubah energi potensial pada makanan menjadi energi potensial yang disimpan dalam bentuk ATP. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini adalah serangkaian saluran yang membentuk jaringan yang saling sambung-menyambung, terbentang dari membran sel hingga ke membran nukleus. Untuk sifatnya itu, retikulum bersifat lipoprotein. Letaknya itu terdapat di dalam sitoplasma antara membran inti dengan membran sitoplasma. RE merupakan perluasan dari membran nukleus yang membentuk kompartemen berkelanjutan dan terlipat hingga membentuk saluran dan juga kantung. Dua jenis RE dibedakan menjadi RE kasar dan juga RE halus. Retikulum endoplasma kasar, pada permukaannya terdapat bintik-bintik yang merupakan ribosom. Adapun fungsinya itu pertama untuk mengisolir dan membawa protein ke bagian sel lainnya akan dikenal sebagai tempat sintesis protein. Yang kedua, sebagai tempat modifikasi protein seperti sulfatisasi, pelipatan, dan glikolisasi dalam RE kasar. Untuk RE halus adalah RE yang permukaannya tidak terdapat bintik-bintik ribosom. Fungsinya itu sebagai tempat sintesis lipida, glikogen, kolesterol, gliserida, hormon, metabolisme karbohidrat, dan konsentrasi kalsium. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya reseptor pada protein membran sel. Dan ketiga adalah sebagai alat transportasi bahan-bahan yang diperlukan inti sel dari luar inti sel. Selanjutnya ada organel lisosom. Lisosom itu adalah sebuah kantong yang memiliki membran dan berisi enzim hidrolitik. Enzim hidrolitik ini adalah enzim yang bisa menghancurkan sel-sel yang sudah mati ya. Jadi digunakan untuk dalam sistem pencernaan. Enzim hidrolitik yang digunakan oleh sel hewan untuk mencerna makanan dalam bentuk makromolekul, seperti biasa tadi. Kedua adalah lisosom, memiliki struktur yang agak bulat yang dibatasi oleh membran tunggal. Dalam lisosom terdapat prosesnya itu dan dilakukan oleh fagositosis. Untuk fagositosis ini adalah proses mencerna makanan, itu dengan melakukan pencernaan dengan menghancurkan sel-sel yang telah rusak. Selanjutnya ada organel mikrotubula. Mikrotubula ini adalah berupa batang yang lurus dan juga berongga dengan diameter sekitar 25 nanometer dengan panjang 200 nanometer sampai 25 mikrometer. Pada dinding tabungnya memiliki rongga yang dibangun dari protein globular yang disebut dengan tubulin. Fungsinya antara lain untuk mikrotubula itu adalah pertama, berperan sebagai pemberi bentuk dan juga mendukung bentuknya sel. Yang kedua, sebagai alat transportasi intrasel yang terhubung dengan dyneins dan kinesins yang dapat mengangkut organel seperti mitokondria dan juga vesikel. Yang ketiga, sebagai jalur yang dapat digunakan dalam melengkapi organel pada molekul motor agar dapat bergerak. Yang terakhir adalah sebagai pengatur posisi organel di dalam sel. Selanjutnya adalah organel peroksisom. Merupakan sebuah ruangan metabolisme yang khusus dilengkapi oleh membran tunggal berbentuk bulat kecil yang ditemukan mengambang bebas di dalam sitoplasma sel. Peroksisom mengandung enzim yang dapat mentransfer hidrogen dari berbagai substrat ke oksigen yang menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2. Peroksisom dalam hal ini dapat menetralkan atau menawarkan racun pada alkohol dan senyawa berbahaya lainnya dengan mentransfer hidrogen dari racun ke oksigen. Untuk
Peroksisom yang terakhir ini adalah sebagai fungsi dari peroksisom itu sendiri. Selanjutnya adalah sentriol. Organisasi sentriol ini merupakan organel yang banyak terdapat pada sel eukariotik seperti sel hewan yang berbentuk batang silinder. Sentriol terdapat tepat berada di atas selubung membran nukleus dan kedua batang silinder sublongitudinalnya saling berpotongan dan membentuk salib. Pada sel hewan, sentriol dapat membantu mengorganisasikan dan merakit mikrotubula selama terjadinya proses pembelahan sel. Sekian dari pemaparan saya mengenai sel hewan beserta organel juga fungsinya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.